Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Nabila Azizah Fauzia Gumilan, bisa dipanggil Nabila. Saya mahasiswi dari Institut Saskia Bogor. Di video kali ini saya akan membahas tentang ijtihad. Ijtihad adalah salah satu sumber hukum dalam Islam. Melalui proses ijtihad, bertujuan terciptanya solusi untuk pertanyaan hukum yang belum dijelaskan dengan jelas di dalam Al-Quran dan hadis. Ijtihad bisa diartikan sebagai konsep yang bisa memperkuat Al-Quran dan hadis. Ijtihad sendiri berasal dari kata al-hajj atau al-jud yang memiliki arti al-masyaqqat, yang artinya kesulitan atas kesusahan, dan as-soqat, yang artinya kesanggupan dan kemampuan. Jika disederhanakan, ijtihad merupakan alat penafsiran yang menerapkan penalaran hukum sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan oleh ahli agama. Secara etimologi, ijtihad berasal dari bahasa Arab, yakni jahada yahadu, yang berarti kemampuan, potensi, dan kapasitas. Berdasarkan asal katanya, ijtihad adalah pengerahan segala kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit. Ijtihad berarti bersungguh-sungguh atau kerja keras untuk mencapai sesuatu. Ijtihad sebaiknya hanya dilakukan para ahli agama Islam. Tujuan ijtihad adalah untuk memenuhi keperluan umat muslim akan pegangan hidup dalam beribadah kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya jika seorang hakim memutuskan perkara, lalu dia berijtihad kemudian benar, maka baginya 2 pahala. Dan jika seorang hakim memutuskan perkara, lalu dia berijtihad kemudian salah, maka baginya 1 pahala. Hadis riwayat Muslim. Ijtihad juga pernah dilakukan oleh para sahabat Rasulullah. Permulaan ijtihad dimulai sejak zaman Rasulullah, karena tidak mungkin setiap permasalahan individu diserahkan kepada Rasulullah. Jadi hampir semua pada zaman itu ijtihad itu digunakan, malah lebih luas lagi. Para khalifah Amirul Mukminin juga tidak menganggap diri mereka sebagai pengusaha tunggal. Sebab itu, mereka memiliki dewan penasihat yang difungsikan untuk mengurus persoalan penting yang keputusannya diambil dengan memilih suara terbanyak. Orang yang memenuhi syarat latihan ijtihad disebut mujtahid laki-laki dan mujtahidah perempuan. Secara umum, mujtahid harus memiliki pengetahuan yang luas tentang bahasa Arab, Al-Quran, As-Sunnah, dan teori hukum. Hukum ijtihad. Adapun hukum melakukan ijtihad tertulis dalam jurnal berjudul Ijtihad, teori dan penerapannya oleh Ahmad Badar. Di antaranya, 1. Fardu ain untuk melakukan ijtihad untuk kasus dirinya sendiri, dan ia harus mengamalkan hasil ijtihadnya sendiri. 2. Fardu ain juga untuk menjawab permasalahan yang belum ada hukumnya, dan bila tidak dijawab, dikhawatirkan akan terjadi kesalahan dalam melaksanakan hukum tersebut, dan waktunya untuk mengetahui kejadian tersebut. Yang ketiga ada fardu kifayah. Jika permasalahan yang dilakukan kepadanya tidak dikhawatirkan akan habis waktunya, atau ada lagi mujtahid yang lain yang telah memenuhi syarat. Yang keempat, itu ada dihukumi sunnah. Jika berijtihad terhadap permasalahan yang baru, baik ditanya ataupun tidak. Yang terakhir, hukumnya haram terhadap ijtihad yang telah ditetapkan secara qat'i karena bertentangan dengan syara. Kita masuk ke dalam jenis ijtihad. Yang pertama ada ijma. Ijma adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama berdasarkan Al-Quran dan hadis dari suatu perkara yang terjadi. Ijma merupakan keputusan bersama yang dilakukan oleh para ulama dengan cara ijtihad untuk kemudian dirundingkan dan disepakatkan. Hasil dari ijma adalah fatwa. Yang kedua, ada qiyas. Qiyas adalah menyambungkan atau menyamakan, artinya menetapkan suatu hukum atau suatu perkara yang baru. Hukum atau perkara ini belum ada pada masa sebelumnya, namun memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, bahaya, dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu sehingga dihukum sama. Terus yang ketiga ada istihsan. Istihsan berarti mempertimbangkan sesuatu yang baik.
cendekiawan muslim dapat menggunakannya untuk mengekspresikan preferensi mereka untuk penilaian tertentu dalam hukum Islam atau kemungkinan lain. Yang keempat ada maslahah mursalah. Maslahah mursalah dalam ijtihad adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia dan menghindari kemudaratan. Yang kelima ada sa'du jariyah. Sa'du jariyah dalam menetapkan larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang. Sa'du jariyah adalah tindakan memutuskan sesuatu yang mubah menjadi makruh atau haram demi kepentingan umat. Lalu yang keenam ada istishab. Istishab adalah salah satu metode ijtihad dengan cara menetapkan hukum sesuatu pada hukum asalnya selama belum ada dalil yang merubah hukum tersebut. Yang ketujuh ada urf. Urf adalah tindakan menentukan masih bolehnya suatu adat istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat selama kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan aturan-aturan prinsip dalam Al-Quran dan hadis. Fungsi ijtihad terdiri diantaranya ada 1. Ijtihad al-ruju, mengembalikan ajaran-ajaran Islam kepada Al-Quran dan Sunnah dari segala interpretasi yang kurang relevan. Fungsi yang kedua ada fungsi ijtihad al-ihya, kehidupan, menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai dan Islam semangat agar mampu menjawab tantangan zaman. Yang ketiga ada fungsi ijtihad al-inabah, pembenahan, memenuhi ajaran-ajaran Islam yang telah diijtihadkan oleh ulama terdahulu dan dimungkinkan adanya kesalahan menurut konteks zaman dan kondisi yang dihindari. Fungsi ketiga adalah fungsi ijtihad al-inabah, pembenahan, memenuhi ajaran-ajaran Islam yang telah diijtihad oleh ulama terdahulu dan dimungkinkan adanya kesalahan menurut konteks zaman dan kondisi yang dihadapi. Adapun salah satu contoh pelaksanaan ijtihad adalah dalam proses penentuan 1 Ramadan dan 1 Syawal, di mana para ulama berdiskusi berdasarkan hukum Islam untuk menentukan dan menetapkan 1 Syawal dan 1 Ramadan.